Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulas kembali bahwa tanda-tanda kiamat besar itu ada 10. Dan kalau muncul salah satunya, maka akan terus muncul berurutan sampai kiamat dibangkitkan. Yang pertama, khurujud Dajjal, munculnya Dajjal. Dan Dajjallah fitnah yang paling besar sejak Allah ciptakan Adam sampai kiamat dibangkitkan. Kemudian yang kedua, turunnya Isa bin Maryam. Dan turunnya Isa bin Maryam adalah alamatus sa'ah atau alamat tanda-tanda kiamat besar yang kedua yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membunuh Dajjal. Kemudian yang ketiga, khuruj Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya kaum dari dua kabilah Yafis ibn Nuh, turunan Yafis putra Nuh alaihi salatu wassalam, yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj. Dua kabilah besar yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka ini tiga tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Kemudian tanda yang keempat, muncul gempa dari arah timur dengan gempa yang sangat besar. Kemudian tanda yang kelima, disusul gempa dari arah barat dengan gempa yang sangat besar. Kemudian yang keenam, gempa di Jazirah Arab yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun di Jaziratil Arab. Akan terjadi gempa hebat dari arah timur yang menenggelamkan bukan satu desa, satu negara. Kemudian disusul dengan gempa dari arah barat juga sama. Dan yang terakhir, gempa di Jazirah Arab. Satu kota bisa hancur. Itu sudah berapa? Sudah 6 tanda-tanda kiamat besar. Kemudian setelah terjadi gempa dari arah timur, barat dan juga Jazirah Arab, yang ketujuh, muncul dukhan, asap yang sangat hitam yang menutupi langit. Dan siapapun yang menghirup asap ini dan dia kafir, maka dia akan merasakan sakit yang luar biasa sampai akan mengeluarkan darah dari lubang hidung, telinga dan juga matanya. Bahkan sebagian mereka mati. Tapi kalau yang menghirup seorang yang beriman hanya sebatas pilek saja. Kemudian setelah asap diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, muncul tanda di mana tobat ditutup Allah Subhanahu wa taala. Muncul matahari dari arah terbenamnya, dari arah barat. Kalau sudah muncul matahari dari arah barat, maka la yanfa'u nafsun imanuha, tidak mungkin manfaat lagi iman seseorang. Doa sudah tidak diterima, tobat sudah ditutup, amalan soleh sudah tidak diangkat, percuma. Kemudian alamat yang keberapa? Yang ke-9, khuruj ad-dabbah, munculnya binatang melata yang tugasnya menstempel mukmin dan kafir. Dan yang terakhir yang kita akan bahas malam ini, khurujun nar, keluarnya api dari arah Hijaz dan juga Aden Yaman yang akan menggiring manusia sampai ke tempat berkumpulnya di Syam.
Ini 10 tanda dari tanda-tanda alamat kiamat besar. Kalau sudah muncul 10 tanda ini, maka bumi dan alam semesta akan dihancur-hancurkan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun keluarnya api dari arah Yaman Aden ada dalam riwayat Hijaz, dan itu sudah dibuktikan oleh NASA bahwa di bumi Aden Yaman itu memang banyak burkan di dalam perutnya itu. Dalam perut bumi Aden itu banyak burkan, artinya api yang sangat besar. Lah api ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tanda-tanda akhir dari tanda-tanda kiamat besar. Nanti api ini akan keluar dari perut bumi, kemudian akan membakar lautan, dan bermula dari Yaman, kemudian disusul di Hijaz. Hijaz itu Mekah dan Madinah, kemudian akan bersatu. Lah api ini tidak diciptakan membakar manusia, tapi dia membakar segala sesuatu yang disentuhnya. Kalau seandainya dia menyentuh pohon, maka terbakar pohon itu. Menyentuh rumah, terbakar rumah itu. Menyentuh gedung, terbakar gedung itu. Tapi manusia tidak akan terbakar, karena api ini hanya ditugaskan untuk menggiring saja. Jadi kalau kita diam, apinya juga diam. Kalau kita tidur, apinya diam. Tapi kalau kita jalan, apinya jalan. Dia hanya tugasnya menggiring saja. Jadi api ini nanti akan menggiring satu dunia dari ujung barat ke ujung timur, dari ujung selatan sampai ke utara, hanya menggiring manusia, mengumpulkan, diarahkan ke negeri Syam. Makanya Syam itu disebut Ardul Mahsyar, bumi tempat berkumpulnya manusia di akhir zaman. Lah tentu sebelum ada api yang menggiring ini, ada tanda-tanda kiamat kecil yang terselip di antara tanda-tanda kiamat besar. Pertama, robohnya Ka'bah, dan itu setelah tidak ada yang haji lagi dan tidak ada yang umrah saat wafatnya Isa bin Maryam, karena Isa itulah yang terakhir haji dan umrah bersama kaum muslimin. Maka ketika kemudian Ka'bah sudah tidak ditawafi lagi, tidak ada haji dan umrah, maka muncul pasukan dari negeri Ethiopia, negerinya Abraha, negerinya Habasyah, yang bernama Dzu Suwaiqataini. Orang yang bernama Dzu Suwaiqataini, orangnya tinggi, hitam, kemudian jalannya egan karena kakinya seperti busuk. Namanya disebut Dzu Suwaiqataini, pemilik lutut yang bengkok. Itu bawa pasukan dari Ethiopia, dari Habasyah, kemudian datang ke Ka'bah. Maka Ka'bah dihancurkan sekeping demi sekeping sampai rata dengan tanah. Dan ini terulang. Yang sebelumnya dari negeri Ethiopia juga yang hendak menghancurkan Ka'bah, siapa? Abraha. Abraha itu dari Ethiopia, dari Habasyah, membawa pasukan gajah, tetapi Allah halau. Kenapa? Karena Mekah masih ada orang haji dan umrah. Tapi ketika kemudian Ka'bah sudah tidak ditawafi lagi, maknanya tidak ada haji dan umrah, nanti di akhir zaman, maka akan muncul pasukan dari negeri Habasyah, Ethiopia, dipimpin oleh Dzu Suwaiqataini. Di tangannya ada palu besar, kemudian mencongkel Ka'bah sebata demi sebata sampai rata dengan tanah, kemudian digali dan diambil pembendaharaan isinya. Emas-emas yang di bawah Ka'bah itu semua diambil. Tapi kemudian tentara Dzu Suwaiqataini ini dihancurkan oleh tentara dari Yaman, dari negeri Himyar, dan dibunuh dan dikalahkan. Ini juga tanda kiamat kecil yang terselip di antara tanda-tanda kiamat besar. Termasuk juga tanda-tanda kiamat kecil yang terselip di tanda-tanda kiamat besar adalah munculnya angin
yang sangat dingin sekali. Dinginnya itu sampai kemudian mencabut arwah orang-orang yang beriman walaupun memiliki iman sebiji zarah. Jadi angin ini akan masuk ke ketiak-ketiak orang-orang yang memiliki iman walaupun sebiji zarah. Tidak ada yang tersisa, sehingga yang disisakan hanya orang-orang yang tidak ada iman lagi, hanya orang-orang kafir dan munafik. Dari situlah Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalqi. Tidak tegak hari kiamat kecuali di atas orang yang paling buruk yang hidup di permukaan bumi, karena sudah tidak ada orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah ketika itulah maka tanda-tanda kiamat yang terakhir, muncul api dari arah Aden Yaman dan menggiring manusia dari Hijaz terus sampai satu dunia dikumpulkan di Ardus Syam, di negeri Syam. Apa yang terjadi setelah manusia dikumpulkan di negeri Syam? Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Israfil. Israfil ini sebelumnya tidak meletakkan sangkakalanya di mulutnya, dan baru meletakkan sangkakala di mulutnya itu ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi ketika Rasul diangkat jadi Nabi dan Rasul, mulailah moncongnya sangkakala itu diletakkan di mulut Israfil. Makanya Nabi SAW suatu ketika pernah tidak bisa tidur, tidak enak minum, tidak enak makan, gundah gulana, termenung, sehingga sahabat bertanya, "Ma sya'nuka ya Rasulullah? Ada apa dengan kau hai Rasul?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Fa kaifa una?" Bagaimana aku bisa merasakan nikmat, kata Rasul. Fakaifa un'ah wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna. Sementara pemilik tiupan sangkakala itu sudah mulai meletakkan moncongnya di ujung mulutnya. Bagaimana aku akan nikmat tidur, nikmat makan, nikmat minum, sementara sahibul qarni qad iltaqamal qarna. Rasul mengistilahkan sangkakala dengan kalimat al-qarnu. Qarnu itu artinya tanduk binatang, bahasa Arabnya. Tanduk itu kan mulai membesar kemudian mengerucut kecil kan? Besar kemudian mengerucut mengecil. Begitulah bentuk sangkakala seperti tanduk. Karena bahasa Arabnya disebut al-qarn. Jadi Nabi SAW menghabarkan bahwa sejak diutusnya beliau itu sudah tanda dari tanda-tanda kiamat. Karena setelah Nabi SAW tidak ada Nabi lagi masalahnya. Artinya sudah tunggu kiamat saja. Kalau masih ada Nabi lagi berarti masih lama kiamatnya kan. Kalau sudah tidak ada Nabi dan Allah katakan makana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, sementara dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, berarti menunjukkan bahwa kata Nabi ana was-sa'ah kahataini, kata Rasul saya dan jarak hari kiamat itu seperti ini. Kemudian Rasul mengisyaratkan dua jari, jari tengah, wusta dan syababah, kemudian dirapatkan. Seperti itulah jarak diriku dan juga kiamat. Dan kematian Rasul juga tanda-tanda telah dekatnya kiamat. Kata Rasul, u'dud sitan baina yaday sa'ah. Perhatikan 6 perkara sebelum tegaknya hari kiamat. Salah satunya kata Rasul, mauti, kematianku. Jadi kematian Rasul pertanda kiamat sudah dekat. Tetapi kapan dekatnya, seberapa dekatnya, wallahu alam, jangan memprediksi saja. Karena ada orang yang memprediksi bahwa umat ini dari sejak diutusnya Rasul sampai kiamat itu katanya 1500 tahun. Dan sekarang sudah 1424, 23.
43, berarti sisa berapa tuh? 7 tahun. 7 tahun lah. Kan 14 43 kan? Berarti 14 43 dari 15 dikurangi 14 43 kan sisa 7 tahun. Hah? 7 tahun. Hah? 57. 57 tahun lagi. Mau kiamat kita. Dari mana ya Allah ya Rabb? Ya. Kok bisa memprediksi 1500 tahun? Ma'asyiral muslimin, kalau seandainya penetapan hari kiamat itu ada sesuatu yang sangat penting, tentu Nabi SAW tidak mungkin meninggalkan sebuah penjelasan di waktu yang sangat dihajatkan. La yajuz ta'khirul bayan fi waqtil hajah, kata para ulama. Tidak boleh mengakhirkan sebuah penjelasan padahal penjelasan itu sangat dihajatkan. Tetapi karena kiamat itu adalah rahasia Allah, Allah yang tahu, sampai kepada Nabi dan malaikat Jibril saja tidak tahu. Ketika Jibril bertanya soal kapan kiamat, apa kata Rasul? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih paham dibandingkan orang yang bertanya. Maknanya saya dan engkau wahai Jibril tidak tahu kapan kiamat. Kalau sekelas Rasul tidak tahu kapan kiamat, kemudian sekelas Jibril tidak tahu kapan kiamat, tiba-tiba muncul seorang ustaz yang memegang kunci hari kiamat atau jadi panitia hari kiamat, memprediksi bahwa kiamat sudah ditentukan waktunya. Akalnya di mana? Kok dia bisa mendahulukan Allah, Rasul, bahkan para malaikat? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya kenapa Allah rahasiakan kiamat itu? Karena ada hikmah. Ada hikmah di balik rahasia. Kenapa Allah tidak memberitakan kiamat itu? Kapan terjadinya? Hanya diberitahu waktunya saja. Fi sabihati yaumil jum'ah, di pagi hari yaumul jum'ah, itu saja. Kapan bulannya, kapan tahunnya, kapan tanggalnya, wallahu a'lam. Hanya disebutkan fi sabihati yaumil jum'ah, di waktu fajar di hari Jumat, itu saja. Makanya Jumat itu hari yang besar bagi kaum muslimin. Apa hikmah tidak diberitahukan? Supaya kita persiapan. Makanya ketika seorang badui datang kepada Nabi SAW, kemudian memaksa Rasul untuk memberitahu kapan kiamat. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasul, kapan kiamat Rasul? Rasul tidak mau menjawab sampai 3 kali. Maka pertanyaan balik, kata Rasul, wa ma'adat talaha. Kau dari tadi tanya kapan kiamat, kapan kiamat, apa yang kau siapkan? Nah, ini pertanyaannya. Apa yang kau siapkan untuk tegaknya kiamat itu? Apakah engkau bertanya soal kiamat, ingin menyaksikan bagaimana gedung-gedung dihancurkan, laut ditumpahkan, matahari ditabrakkan, bumi digoncangkan? Apa untuk melihat itu? Tetapi hari kiamat itu, hikmah dirahasiakannya adalah sabda Rasul, wa ma'adatta laha. Lalu apa yang kau siapkan? Jadi dirahasiakan itu untuk persiapan. Dan persiapan terbaik hanyalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sebekal-bekal terbaik adalah takwa. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan. Itulah takwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Israfil meniupkan sangkakala, terjadi khilaf para ulama berapa kali tiupan. Sebagian ulama mengatakan bahwa Israfil meniup sangkakala itu 3 kali nafakhat, 3 kali tiupan. Yang pertama tiupan kejutan, yang kedua tiupan kematian, yang ketiga tiupan kebangkitan.
Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, dan ini yang dirojehkan banyak para ulama, bahwa Israfil itu cuma meniup 2 kali trompet saja. Tiupan yang pertama adalah tiupan kejutan sekaligus tiupan kematian, dan tiupan yang kedua barulah tiupan kebangkitan di padang mahsyar. Lah ketika Israfil meniupkan sangkakalanya, Allah katakan dalam Al-Quran, Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Apa itu Qari'ah? Qari'ah itu suara yang keluar dari moncong sangkakala yang ditiup Israfil. Dalam bahasa Arab itu Qari', suara yang mengetuk dengan keras itu disebut Qari'. Makanya Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ketika suara itu keluar dari moncong Israfil, maka siapapun yang mendengar suara itu akan terkejut kemudian mati. Jadi suara itu akan terus mencari manusia yang hidup, mencari jin yang hidup, mencari malaikat yang hidup. Setiap kemudian terdengar suara, mati. Terus berjalan suara ini, setiap terdengar mati, terdengar mati, terdengar mati, begitu. Satu persatu jin itu tumbang mati, satu persatu manusia mati, termasuk satu persatu malaikat mati. Ya Allah mengatakan, wa futihatis sama fakanat abwaba. Maka langit dibuka pada hari kiamat dan malaikat mengosongkan langit, dan satu persatu malaikat wafat. Jin juga sama, apalagi manusia, makhluk yang lemah, satu persatu mati. Dan yang pertama mendengar suara trompet itu rajulun, seorang laki-laki yang sedang memperbaiki kolam untuk minum unta, ya. Jadi ada seorang laki-laki sedang memperbaiki kolam, di mana kolam itu digunakan untuk tempat air minum unta. Dialah yang pertama kali mendengar tiupan sangkakala, tiba-tiba terkejut kemudian mati. Kemudian mulai ke jalan-jalan mati, masuk ke pasar-pasar, masuk ke rumah-rumah, masuk ke lubang-lubang, sehingga satu persatu manusia mati. Ketika tidak ada makhluk yang berakal kecuali dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, mulailah suara itu menghancurkan satu persatu alam semesta. Bayangkan suara tiupan itu luar biasa dahsyat. Ketika kemudian tiupan itu mengenai bumi, apa yang terjadi? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka bumi yang kita pijak ini menjadi gempa. Zilzalah, zilzal diidofahkan kepada bumi. Allah tidak mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalan, bukan. Tapi Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada haknya di sini. Ha ini idofah ke mana? Kembali ke bumi. Kenapa diidofahkan kepada bumi? Artinya gempa ini bukan di satu tempat, itu maknanya. Tapi satu bumi akan terjadi gempa. Kalau sekarang terjadi gempa di Lombok, di Batam tidak. Terjadi tsunami di Aceh, di Batam tidak. Tapi nanti kiamat, mau di Batam, mau di Tanjung Pinang, mau di Lombok, mau di Aceh, mau di Indonesia, mau di Australia, mau di mana-mana satu dunia terjadi gempa. Itu maksudnya. Makanya Allah idofahkan dengan kalimat ha, zilzalaha. Dalam ilmu nahwu namanya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Jadi gempa diidofahkan kepada bumi. Jadi satu bumi gempa. Bayangkan ketika suara trompet mengenai bumi, gempa satu dunia. Apabila suara trompet itu terdengar oleh lautan, apa yang terjadi? Wa idzal biharu fujirat. Maka air yang di lautan itu tertumpah ke daratan. Anda bisa bayangkan sebagian kecil laut Aceh itu, ketika terjadi tsunami, tumpah air lautan ke daratan, berapa ratus ribu jiwa dalam hitungan detik mati. Tidak perlu jam, tidak perlu hari, tidak perlu minggu. Itu baru sebagian kecil laut Aceh saja.
dunia tertumpah ke daratan, sementara isi daripada lautan itu api yang membakar, maka tidak ada yang selamat, ikhwan. Mau kemana lagi kita ini? Lihat dahsyatnya suara trompet itu. Dan apabila suara trompet itu memukul gunung-gunung, apa yang terjadi? Gunung itu pertama akan tercabut, karena gunung itu kan pasak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wal jibala autada, dan gunung-gunung itu jadikan pasak. Kalaulah tidak ada gunung, maka akan terjadi gempa yang disebut dengan vulkanik. Kenapa kemudian bumi ini menjadi stabil, kita bisa berjalan tanpa ada lini? Ada gunung yang menjadi pasak bumi itu, makanya stabil bumi ini. Kita bisa berjalan tanpa harus goyang kiri kanan. Coba ada lini, sedikit saja lini gitu, kita ada goyang-goyangan itu ya kan? Karena ada gunung, itulah bumi stabil. Makanya Allah mengatakan wal jibalu autada, dan gunung itu jadikan pasak bumi. Ini pasak tercabut nih. Apabila pasak tercabut ini, kemudian gunung pun geser, kemudian keluar dari pasaknya, kemudian tiba-tiba gunung terbang ke atas, kemudian di langit diadu-adukan satu gunung dengan yang lainnya. Apa yang terjadi? Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Bayangkan Allah mengatakan gunung itu seperti kapas. Antum ambil kapas, taruh di kipas gitu kan, hambur-hambur kemana-mana ya. Jadi awalnya tercabut, kemudian tergeser, kemudian terangkat, kemudian diadukan, kemudian jadi pasir, balik lagi ke bumi. Suara trompet bisa menjadikan gunung seperti itu. Apabila suara trompet ini mengenai bintang-bintang yang ada di langit, apa yang terjadi? Wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila bintang satu dengan yang lain itu ditabrak-tabrakan, satu planet dengan planet yang lain ditabrak-tabrakan, apa yang terjadi? Api di langit, api di bumi, api di lautan. Kira-kira siapa yang selamat? Nanti hari kiamat semua api. Jadi api di langit, api di bumi, api di lautan, api semuanya. Siapa yang bisa selamat dari kiamat? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sekian planet itu yang diselamatkan cuma dua, matahari dan bulan, tidak dihancurkan. Matahari dan bulan tidak dihancurkan. Matahari dan bulan ini tidak akan ketemu kan? Nggak akan ketemu matahari dan bulan itu, karena ketika matahari terbenam, bulan muncul. Kapan ketemunya? Ketemunya nanti pada hari kiamat. Matahari dan bulan itu akan dijadikan satu ya. Akan menyatu, itu matahari dan bulan itu akan menyatu dan akan diletakkan nanti pada hari kebangkitan 1 mil di atas kepala. Dan itu disyaratkan dalam Al-Quran, wa jumi'asy syamsu wal qamar, ketika matahari digabungkan oleh Allah Azza wa Jalla dan diletakkan di atas kepala 1 mil. Anda bisa bayangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan nikmat meletakkan matahari itu di porosnya. Artinya suhunya sudah diatur. Kalau seandainya ini matahari di poros nih, kemudian matahari dikeluarkan dari porosnya, didekatkan ke bumi, terbakar bumi. Kalau matahari dicabut dari porosnya, dijauhkan dari bumi, beku bumi. Tetapi Allah paskan itu, sehingga tidak menjauh dari bumi dan tidak beku, dan tidak mendekati bumi sehingga terbakar. Bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat luar biasa matahari itu. Dan nanti pada hari kiamat matahari itu akan digabungkan dengan bulan, kemudian diletakkan di atas kepala. Gimana rasanya? Ya rasakan saja nanti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa lagi yang terjadi? Apabila tiupan sangkakala terkena, makhluk-makhluk yang ada di langit, para malaikat satu persatu berjatuhan, tumbang, meninggal. Ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala genggam bumi, dan Allah melipat langit seperti melipat kertas. Langit itu kayak kertas diguling-guling gitu ya.
Bayangkan kalau sudah langit digulung oleh Allah dan bumi dalam genggamannya, kemudian dihancur-hancurkan selama 40. Rasul tidak menyebutkan 40 hari, Rasul tidak menyebutkan 40 bulan, Rasul tidak menyebutkan 40 tahun. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Allah menghancur-hancurkan dari tiupan sangkakala pertama, kemudian sampai tiupan sangkakala kedua, itu jaraknya 40. Abu Hurairah ditanya, apakah 40 hari wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, fa'abaitu, aku pun enggan menjawabnya. Apakah 40 bulan ya Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, fa'abaitu, aku pun enggan menjawabnya. Apakah 40 tahun? Fa'abaitu, aku pun enggan menjawabnya. Yang jelas jarak tiupan antara dua sangkakala itu, saat Allah hancur-hancurkan bumi dan langit dan alam semesta itu 40. Tetapi kalau disebut angka biasanya terlama. Berapa? 40 tahun. Ya bisa 40 bulan, bisa 40 hari. Tapi biasanya kalau disebutkan angka diambil terlama. Berarti jaraknya 40 tahun. Dan kalau seandainya sudah hancur semuanya, tidak ada manusia, tidak ada jin, tidak ada malaikat, bintang sudah tidak ada lagi, bumi sudah hancur, lautan sudah kering, apa yang terjadi? Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan datang, kemudian akan memanggil-manggil makhluknya dan mengatakan, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum. Sekarang kalian tahu milik siapa kekuasaan ini? Ainal mutakabbirun, ainal jabbarun, di mana orang-orang yang congkak dan sombong itu? Limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan ini? Tidak ada yang jawab, semua mati. Maka Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahhar. Ketahuilah bahwa kekuasaan itu hanya milik Zat yang satu, yang maha perkasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, karena ketika makhluk itu semua diwafatkan, malaikat, jin dan manusia, yang tersisa hanya 4 malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Malakul Maut. Allah memanggil Malakul Maut. Siapa lagi yang tersisa yang belum kau cabut nyawanya? Maka Malakul Maut mengatakan, semua sudah wahai Allah. Malaikat semua sudah wafat, jin semua sudah wafat, manusia sudah wafat, kecuali Jibril, Mikail dan Israfil. Maka Allah katakan kepada Malakul Maut, cabutlah nyawa mereka bertiga. Maka mulailah kemudian satu persatu Jibril dicabut nyawanya, Mikail dicabut nyawanya, Israfil yang meniup pun dicabut nyawanya. Kemudian Allah panggil lagi Malakul Mautin, ada yang tersisa? Kata Malakul Maut, tidak ada ya Rabb, kecuali hambamu yang fakir ini ya Rabb. Maka Allah mengatakan, kalau gitu matilah kamu. Maka kematian pun mati. Malaikat yang suka mencabut nyawa, dicabut nyawanya oleh Allah. Tidak ada lagi makhluk yang hidup di permukaan bumi. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Pada hari di mana Allah ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang baru. Apakah maknanya bumi yang kita pijak ini hilang, kemudian Allah ciptakan lagi bumi yang baru? Bukan itu. Bumi yang baru tetap bumi yang lama, cuman dirubah bentuknya. Kata para ulama tafsir, ketika mentafsirkan ayat yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati matwiyatun bi yamin akhir ayat, maksudnya bumi yang tadinya mukarrah, yang tadinya bulat itu Allah akan hancurkan dan Allah akan datarkan. Sekarang bumi itu ada yang meninggi, ada yang rendah, ada bukit, ada gunung, ada lembah. Tapi nanti bumi akan dihancurkan, kemudian dihamparkan, sehingga tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada bukit, tidak ada gunung, tidak ada lembah, semua rata. Dan tidak ada maklam alamat, tidak ada alamat. Artinya kalau sekarang kan ada tanda ke Nagoya, ke Jodoh, kemana, ada tandanya sekarang. Ada tandanya ini RT sekian, kelurahan sekian, nanti tidak ada. Dan bumi akan kembali berwarna putih seperti tepung, seolah-olah tidak pernah dipinjak maksiat lagi.
Ketika itu manusia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla pada tiupan sangkakala. Setelah Allah kemudian bangkitkan Israfil dan disuruh meniupkan kembali sangkakalanya, maka manusia akan dibangkitkan yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan buhman, kata Rasul. Pada hari kiamat Allah akan bangkitkan manusia, pertama urah, tidak pakai baju, kemudian khufat, tidak pakai sandal, kemudian ghurlan, tidak dikhitan, kemudian buhman, tidak membawa satu pun harta di badan. Lalu apa yang dibanggakan? Apa yang dibanggakan? Artinya mau anda bekas presiden, mau anda bekas menteri, mau anda bekas pengusaha orang kaya, ketika nanti dibangkitkan, pertama tidak pakai pakaian, kedua tidak dikhitan, ketiga tidak pakai sandal, dan tidak memiliki harta di badan satu helai pun, seperti bayi yang baru lahirkan. Lalu apa yang dibanggakan? Maka Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz mengatakan, halaka anni sultani ma aghna anni maliyah halaka anni sultani. Duhai kiranya harta yang kubanggakan, apalah manfaatnya? Jabatan yang selama ini kuagung-agungkan tidak pun ada manfaatnya, karena pada hari itu semua sama. Semua sama. Jangan lagi ketika dibangkitkan, manusia ketika wafat aja semua sama, ya kan? Karena manusia itu punya kemuliaan kalau terangkai dari dua. Pertama, ruh dan jasad. Kalau ruh dan jasad masih menyatu, orang itu masih punya kemuliaan. Masih pakai baju bagus, bintangnya diletak-letakkan kiri kanan, ya kan? Masih punya mobil, mobilnya bagus, masih punya rumah. Itu kalau ruh dan jasad masih disatukan. Coba kalau dipisahkan ruh dan jasad itu, di mana jasadnya dicabut ruhnya, apa yang terjadi? Dia jadi bangkai, jadi mayat. Pakaiannya seragam, semua warna putih, warnanya putih semua. Tidak ada mayat itu dibungkus pakai kain batik, itu tidak ada ceritanya. Semua putih, kain kafan harganya murah, bisa dikoyak. Ke kuburan saya pakai keranda, pakai mobil ambulan, kan itu ambulan partai yang mengantarkan. Sampai di kuburan apa yang terjadi? Ditinggal oleh keluarganya, hartanya jadi rebutan anak warisannya. Lalu apa yang dibanggakan? Itu baru mati di mana hari kiamat. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa ketika manusia dibangkitkan itu, maka yang pertama kali dibangkitkan siapa? Nabi SAW. Sayalah orang yang pertama siuman, kata Rasul. Tapi setelah itu aku melihat Musa sedang bersandar. Aku tidak tahu apakah dia duluan yang bangkit ataukah diriku, kata Rasul. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas adalah awal yang pertama keluar dari kuburan. Dan Allah mengatakan wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan ketika tiupan sangkakala yang kedua, apa yang terjadi? Wa alqat, kami munculkan jasad-jasad sejak Adam sampai yang terakhir mati, dimunculkan dari perut bumi, kemudian dilempar ke dalam, ke atas bumi itu. Dalam riwayat dalam ayat yang lain, wa akhrajatil ardu azqalaha, dan kami keluarkan beban-beban beratnya dari perut bumi, kemudian diletakkan di dasar bumi. Maksudnya bangkai-bangkai manusia itu mulai bergelimang di padang mahsyar, belum ada ruh, dan mereka dibangkitkan dari tulang ekornya. Setiap manusia yang meninggal akan disisakan tulang ekor. Tulang ekor itu kecil tapi tidak dihancurkan. Dari situ manusia dibangkitkan. Lah ketika semua jasad manusia sudah berada di permukaan di padang mahsyar, apa yang terjadi? Wa idzan nufusu zuwizat. Apabila ruh dilesatkan ke dalam jasadnya, ruhnya orang-orang kafir melesat dari sijin, dari bawah bumi yang paling dasar. Ruhnya orang-orang mukmin melesat dari illiyin, dari tempat ketinggian. Kemudian mereka melesat mencari jasadnya masing-masing, dan tidak ada yang tertukar dengan yang lain. Tak mungkin ruh saya tertukar dengan ruhnya bangkai. Tidak akan tertukar.
ruh akan sesuai dengan jasad yang pernah ditempatinya. Dan ketika wa idzan nufusu zuwizat, ketika ruh dilesat-lesatkan, dimasukkan ke dalam jasad, tiba-tiba kemudian orang-orang pun bangkit. Ketika mereka bangkit, kaget. Ketika kaget, itulah apa yang terjadi. Malaha idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu malaha. Ada apa ini? Dan dalam surah Yasin, ya wailana man ba'atsana min marqadina, celaka kami, siapa yang membangkitkan dari tidur-tidur kami. Kemudian mereka dijelaskan seperti kal jaradil muntashir. Dalam surah Al-Qari'ah, al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farash, maka manusia seolah-olah farash. Farash itu apa? Laron. Antum tahu laron? Kalau ada listrik, datang laron dari mana-mana, dari sawah, dari kebun itu, lihat cara terbang laron. Tidak ada laron yang beraturan. Laron itu terbang sesukanya, nabrak kawannya jatuh, nabrak kawannya jatuh, sayapnya jatuh, akhirnya besok pagi ada di bawah semua, kan? Itulah laron. Nanti pada hari kiamat orang-orang kafir dibangkitkan seperti laron, yang dari utara lari ke selatan, yang dari selatan lari ke utara, yang dari barat lari ke timur, yang dari timur, semua beradu satu dengan yang lainnya, nggak beraturan. Seraya mengatakan ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza, siapa yang membangkitkan celaka aku. Tapi orang-orang yang beriman tidak lari. Tiba-tiba ketika dibangkitkan, sebelahnya ada istrinya yang saleh, ada orang tuanya yang saleh dan saleh, anak-anaknya yang saleh dan saleh. Ketika melihat orang kafir yang lari ke sana kemari, mereka mengatakan hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Mereka tenang dan mengatakan inilah janji Allah dan benarlah ucapan para rasul. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Dan orang-orang yang beriman kemudian akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diajak beriman dari keluarganya, dan akan berkumpul kelak. Dan itu satu kenyamanan yang tidak didapati orang kafir dan munafik saat dibangkitkan. Makanya pentingnya mengajak keluarga beriman, karena kalau sudah kumpul itu ikhwan, tenang. Bahasa orang Jawa itu susah senang sing penting ngumpul, ya orang Jawa ya. Kenapa? Senang. Kalau kumpul itu apa yang dimakan ya senang. Minimalnya ketika berkumpul dengan orang-orang yang beriman pada hari kiamat itu ada ketenangan orang-orang yang beriman itu. Tapi orang kafir itu kan yauma yafirul mar'u min akhi, pertama dipisahkan dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dipisahkan dari ibu bapanya, wa sahibatihi wa bani, dari anak-anaknya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing orang sibuk. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, kalau wanita dibangkitkan telanjang, mungkinkah orang memandang aurat yang lainnya? Ya Aisyah, kata Rasul, al-amru yawma idin asyad. Nanti hari kiamat itu perkaranya sangat keras, nggak mungkin orang sempat mandang aurat orang. Orang sudah sibuk menyelamatkan diri sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, inilah terjadinya kiamat, maka berakhirlah silsilah hari kiamat.